Yuk belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Materinya 1. Meringkas teks bacaan. Nomor 2, mengenal indera dengar. Yuk kita mulai. Dalam subtema 2 ini, yaitu kebersamaan dalam keberagaman, kita akan gabung pembelajaran 4, 5, dan 6. Karena belajar berhitung, olahraga, itu akan diajarkan tersendiri. Jadi kita ambil intinya saja sehingga bisa disimpulkan. Untuk pelajaran 4, 5, dan 6 kita ambil dalam satu hari ini. Nah, untuk pelajaran pertama yaitu meringkas bacaan atau teks bacaan. Bagaimana caranya meringkas teks bacaan? Ini ada syarat-syaratnya yang harus kita pahami dulu. Yaitu nomor 1, yaitu membaca naskah asli. Jadi naskah atau teks baca itu dibaca ya. Baca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang-ulang, sehingga kalian tuh paham betul isi daripada teks itu setelah memahami gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Itu nomor 2, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisannya. Secara umum itu apa? Kira-kira inti daripada pembicaraan itu atau di dalam teks itu. Terus yang berikutnya, mengetahui maksud dari sudut pandang penulis. Nah, maksudnya si penulis itu kira-kira apa itu teks bacaan itu, apa kesimpulannya kira-kira. Nah, itu yang dari pertama. Terus yang kedua, setelah kalian paham itu isi bacaan, setelah dibaca berkali-kali, sehingga nomor 2 kita perlu mencatat gagasan utamanya atau gagasan pokoknya atau yang inti daripada pembicaraan di teks itu. Bagaimana caranya? Yaitu baca tulisan bagian demi bagian sampai sambil mencatat gagasan pokok. Nah, itu semua harus kalian baca pelan-pelan, yaitu bagian per bagian dari kalimat-kalimat itu sambil mencatat gagasan pokoknya. Apa itu gagasan pokoknya? Yang sebelumnya sudah Bapak terangkan cara mencari gagasan pokok ya, itu paham kembali pada video sebelumnya. Terus dalam mencatat gagasan utama ini, kita harus gagasan pokok yang telah dicatat digunakan untuk menyusun ringkasan. Nah, itu gagasan pokok itu yang merupakan inti dari pembicaraan itu kalian tulis di dalam buku tulis. Nah, setelah kalian menulis itu, nah baru kalian gunakan kalimat baru. Nah, maksudnya kalimat baru ini adalah kalimat yang kalian pahami, kalimat yang atau kata-kata yang kalian pahami, yang mudah untuk kalian pahami daripada bacaan itu. Jadi kata-katamu sendiri yang dipakai, yaitu gunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Jadi kesan umumnya itu apa ya daripada bacaan itu. Jadi dari kata-kata kalian sendiri untuk menyusun kalimat, tak perlu harus sama dengan isi bacaan itu tulisannya. Jadi kata-katamu yang dipakai untuk mengganti kata-kata yang ada kalimat pada bacaan itu. Setelah itu baru urutkan isi. Nah, harus berurut isinya. Dari paragraf 1 apa, terus paragraf 2-nya apa, dari naskah itu ya. Nah, urutkan isi sesuaikan dengan naskah asli. Yang paragraf 1-nya apa, kemudian paragraf yang 2 apa, inti pembicaraannya. Nah, itu. Kemudian setelah itu kalimat dalam ringkasan sebaiknya menggunakan kalimat baru. Nah, maksudnya kalimat baru ini adalah kalimat pengganti dari kalimat-kalimat yang ada di bacaan itu, menggunakan kalimat yang kalian susun sendiri sehingga kalian mudah memahami isi ringkasan itu. Terus selanjutnya, semua kalimat baru harus menggambarkan tulisan asli. Jadi kalimat-kalimat atau kata-kata yang kalian susun itu
harus menggambarkan daripada isi bacaan yang kalian baca berkali-kali itu, atau daripada isi teks tersebut. Terus yang keempat, ketentuan tambahannya itu susun ringkasan dalam kalimat tunggal. Nah, maksudnya ini kalimat tunggal ini artinya kalimat yang mengandung arti daripada isi bacaan itu, tidak menimbulkan kalimat ganda atau pemahaman ganda daripada masing-masing kalimat. Nah, ingat juga kalian menyusun membubuhkan tanda baca, apa tanda titik atau tanda koma dalam kalimat itu sesuai dengan kebutuhan yang kalian pahami. Kemudian selanjutnya ringkasan kalimat menjadi frase menjadi kata. Nah, ringkas kalimat jadi frase. Yang dimaksud dengan frase ini adalah gabungan beberapa kata tetapi belum merupakan kalimat. Nah, ini namanya frase. Jadi berapa kalimat namanya saya pergi, itu belum merupakan kalimat sempurna. Kalau kalimat sempurna itu ada kalimat yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam frase itu mungkin aja keterangan dan objek, mungkin saja seperti itu, atau subjek dengan predikat saja gitu. Itu namanya frase. Nah, frase-frase itu disusun menjadi kata. Nah, ringkas itu, sehingga bacaannya begitu banyak, jadi kalian bisa memahami atau memahami si bacaan itu dengan menyusun atau meringkas daripada bacaan itu. Nah, itu ini Bapak berikan contoh bacaan yang harus kalian ringkas nanti dalam tugas yang Bapak berikan. Nah, ini judulnya belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Dini hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambah komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penyor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak.
Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga pada hari tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Wihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita. Juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Putra menutup kegiatan pagi ini. Nah, itu adalah bacaan yang kalian harus ringkas nanti ya. Ada juga di buku temanya, di buku elektroniknya kalian buka, nah, subtema 2-nya nanti kalian ringkas. Nah, Bapak ini udah tambahkan juga apa itu frase. Nah, frase merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Nah, itu. Jadi tidak maknanya memang ada makna tapi tidak utuh seperti kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu mengandung subjek, predikat, objek, dan kata. Nah, frase bersifat non predikatif ya, tidak ada predikatnya atau yang sering dijelaskan sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis subjek, objek, keterangan, dan pelengkap dalam sebuah kalimat. Itu pengertian frase nanti kalian akan pelajari di tingkat lanjut di SMA atau di perguruan tinggi. Nah, ini setelah kalian membaca dan telah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, Bapak akan berikan tugas di bawah ini. Nah, ini setelah menyimak penjelasan tadi, membaca bahan bacaan tersebut di atas, kerjakanlah tugas berikut. Nomor 1, apakah tujuan kita meringkas suatu bacaan atau teks? Nah, ini apa tujuannya? Nomor 2, ringkaslah teks bacaan tersebut di atas dengan tulisan tegak bersambung, serta perhatikan cara penulisan tanda baca yang tepat. Nah, ini kalian tulis dengan rapi ya. Perhatikan penulis tanda bacanya sehingga mudah dipahami. Gunakan kata-kata atau kalimatmu sendiri. Tidak perlu sama salin yang banyak di teks itu. Jadi ringkas teks yang panjang itu kamu jadikan berapa kalimat inti atau gagasan pokoknya sehingga kalian mudah memahami pada isi bacaan itu atau paham daripada bacaan itu. Nah, itu tugas pertama. Nah, selanjutnya kita akan belajar indera pendengar atau telinga. Nah, apa itu indera? Alat indera manusia itu ada 5. Ada pendengar, ada pelihat, ada rasa, ya. Itu yang lainnya. Sekarang khusus kita akan belajar tentang indera pendengar, yaitu telinga. Nah, ini bagian-bagian telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara. Tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Ini satuan getaran bunyi namanya hertz. Jadi ya, suara yang antara inilah yang bisa kalian dengar. Kalau lebih kecil dari ini tidak bisa kalian dengar, yang lebih besar juga tidak bisa dengar. Nah, binatang-binatang yang bisa mendengar lebih kecil pada frekuensi ini nanti kita pelajari lebih lanjut, dan binatang apa juga yang mendengarkan frekuensi yang lebih tinggi dari ini nanti kita pelajari. Sekarang kita khusus dulu tentang telinga. Nah, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang matil, tulang landasan, dan tulang sangguti. Ketiga tulang itu disebut tulang pendengaran.
Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat salur eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi salur eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas telinga tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklia. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Terus nomor B, bagaimana cara kerja telinga? Cara kerja telinga, bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran itu lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah seliput tipis yang mudah pecah atau robek. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan ketika mendengar suara yang keras seperti suara petir? Nomor C, kelainan pada telinga. Telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya tuli dan congek. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antara tulang pendengaran. Yaitu congek. Apa itu congek? Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Terus memelihara kesehatan telinga. Agar telinga kita selalu sehat, maka kita selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkannya dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam, karena dapat merobek gendang telinga. Coba perhatikan cara-cara memelihara kesehatan telinga di rumah. Nah, itu anak-anak, Pak jelaskan sedikit. Jadi telinga ini keterangannya ya. Nomor satu, yang mana nomor satu? Nah, telinga beserta bagian nomor satu, daun telinga. Nah, ini nomor satu, daun telinga. Ini yang paling luar kalian tuh, yang lebar itu namanya daun telinga. Terus yang nomor dua, ini tulang martil. Nah, ini ada gambar ini tulang martil. Ini nomor dua, tulang martil. Terus nomor tiga ada tulang landasan. Ini di dalamnya ada tulang landas. Kalau dibuka telinganya, ini ada tulang landasan. Nomor 4 ini tulang sanggurdi. Ini dalamnya lagi yang penghubung ini namanya tulang sanggurdi ya. Terus yang nomor 5 itu tulang-tulang pendengaran. Nah, ini ada tulang-tulang kecil ini ya. Di dalam ini ya, itu tulang-tulang pendengaran. Ini tulang-tulang pendengaran. Terus selanjutnya ada saluran setengah lingkaran. Nah, ini nomor 6. Ini ada saluran berupa setengah lingkaran. Nah, ini dia. Kemudian nomor 7 saluran setengah lingkaran atas.
Ini nomor 7, ini bagian atas, ini dalamnya. Kalau di luar tidak lihat, tapi kalau pakai alat bisa dilihat di dalam telinga kalian. Terus nomor 8, saluran setengah lingkaran datar. Nomor 8 ini. Nah, ini yang datar. Gambar datar ini salur setengah lingkaran yang datar. Kemudian nomor 9 ini penghubung saraf. Ya. Saraf serambi. Ini saraf serambi. Nomor 10 adalah saraf selaput ini. Saraf selaput atau saraf rumah siput ya. Ya, nomor 11 ini namanya tuba eustachius. Nah, ini yang menghubung ke otak, ini nama tuba eustachius. Ya, nomor 12 ini adalah serambi. Ya, nomor 13 gendang telinga, nomor 14 liang telinga. Nah, ini anak-anak, jadi telinga kalian harus dirawat dengan baik. Jadi harus dibersihkan. Kalau membersihkan telinga, jangan pakai benda yang keras, ya. Pakai kapas, tapi kapasnya tidak boleh dicantol gitu biar tidak nyangkut di sini di dalam, ini susah mengeluarin. Jadi harus kuat kapasnya dililitkan itu, jangan sampai terlepas di dalam. Kalau lepas di dalam harus ke dokter kalian dicabut. Nah, itu rawat telinga. Jadi kalian harus menjaga kebersihan telinga agar bisa mendengar suara yang baik. Jadi tidak boleh mendengarkan musik juga terlalu keras ya. Kalau pakai headset, dengan kalian mendengarkan HP pakai headset, jangan selalu nempel headsetnya di telinga. Dan suaranya juga tidak boleh full biar tidak cepat tuli, itu mengganggu saluran selaput gendang ini sehingga tidak bisa peka menerima, jadi bongol ya istilahnya, tuli gitu. Itu anak-anak, jadi kalian pelajari lagi. Nah, bagaimana caranya untuk merawat telinga ya seperti tadi itu. Bagaimana caranya telinga bekerja ya kalian sudah Bapak bacakan tadi, pahami lagi ya, gitu, ya. Nah, untuk itu setelah penjelasan sedikit tadi, karena ini sudah selesai, maka Bapak akan berikan tugas yang terakhir, yaitu ada 5 tugas lagi untuk session kedua, yaitu pembelajaran ke-6. Setelah menyimak penjelasan tadi dan membaca bahan bacaan tersebut, kerjakanlah tugas berikutnya. Nomor 1, tidak jauh apa isi bacaannya, sama ya. Bagaimana cara merawat telinga? Kalian jelaskan merawat telinga 1, 2, 3, 4. Nomor 2, sebutkan bagian-bagian daripada telinga. Apa namanya, tulang ini dan rambutnya itu apa? Kamu sebutkan. Dan sebutkan fungsi dari masing-masing bagian telinga. Nah, fungsinya tulang sangguli untuk apa? Daun telinga untuk apa? Itu modelnya ya. Terus nomor 4, bagaimana cara kerja telinga sehingga suara bunyi dapat didengar? Suara atau bunyi bisa dengar itu bagaimana caranya, proses bisa sampai kamu bisa mendengar suara? Bagaimana bisa? Nah, bagaimana proses sudah dijelaskan tadi. Nah, ini yang terakhir, berapakah frekuensi getaran yang mampu didengar oleh manusia? Itu ada binatang yang di bawah itu tidak bisa dengar, tapi manusia tidak bisa dengar. Yang di atas itu juga manusia tidak bisa dengar. Frekuensinya berapa itu? Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap kalian jaga kebersihan semuanya, baik lingkungan, diri sendiri, dan cuci tangan selalu, jaga jarak ya. Bila keluar rumah tetap pakai masker sehingga kalian terhindar dari pandemi COVID yang sedang merajalela di wilayah kita di Bali dan Pasar khususnya. Jadi mudah-mudahan pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa menjelaskan lebih leluasa, sehingga kalian lebih paham apa yang dipelajari di kelas 4 ini. Sampai jumpa anak-anak, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Kalian pasti bisa.